Shalom saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, berjumpa kembali dalam program Suplemen Jiwa yang menyegarkan, menyehatkan, dan meneduhkan jiwa kita. Salam damai dalam kasih Kristus. Seperti biasa, sebelum kita memulai aktivitas dan pekerjaan kita pada hari ini, kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang tentu akan memberkati dan menguatkan kita semua sepanjang hari yang akan kita lewati di depan kita. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang penuh kasih dan rahmat, pada pagi hari ini kami menghadap hadirat-Mu, mengucap syukur dan berterima kasih untuk perbuatan tangan Tuhan dalam hidup kami, sehingga sampai pada detik ini kami ada sebagaimana kami ada. Sebelum kami memulai aktivitas dan pekerjaan kami pada hari ini, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu dan merenungkannya. Kiranya Tuhan menolong kami menyingkapkan firman-Mu dan menuntun kami kepada seluruh kebenaran-Mu, hingga kami dapat mengerti dan memahaminya dan terlebih menerapkannya dalam praktek kehidupan kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, berfirman-Lah kepada kami di dalam nama Kristus Yesus Tuhan, firman yang hidup. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Mazmur 63 ayat yang keempat. Silakan disimak, demikian firman Tuhan. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau. Sekali lagi, sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau. Mazmur 63 ayat yang keempat. Tema kita pada hari ini adalah berharap kepada kasih dan kesetiaan Tuhan. Sekali lagi, berharap kepada kasih dan kesetiaan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hidup di dunia ini semua orang melakukan hal yang sama untuk tujuan yang sama, yaitu bekerja untuk hidup. Ada yang bekerja santai dan tidak begitu banyak menguras energi atau menguras tenaga, tetapi ada juga yang bekerja siang dan malam tanpa mengenal lelah, berjuang dengan sekuat tenaga, bahkan mengabaikan keterbatasannya sendiri sebagai seorang manusia, mengabaikan hujan dan panas, mengabaikan rasa sakit demi untuk bertahan hidup dan untuk mempersiapkan masa depannya dan masa depan anak-anaknya. Keadaanlah yang memaksanya harus demikian, walaupun tidak semua orang harus mengalami hal yang sama seperti itu, tetapi tujuannya tetap sama. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, di masa pandemi sekarang ini, tidak sedikit orang kehilangan pekerjaannya, kehilangan mata pencahariannya, kehilangan usahanya, namun tetap dengan segala upaya dilakukan demi bertahan hidup. Dan ini tentu sangat manusiawi sekali. Hal ini menunjukkan bahwa setiap orang sangat mencintai hidup. Hal ini menunjukkan bahwa setiap orang sangat mencintai hidup. Bahkan orang yang mati bunuh diri pun sangat mencintai hidupnya. Ia tidak rela kalau dirinya menderita di dunia, lalu mencari cara untuk mengakhiri hidupnya di dunia ini dan berpikir untuk bebas dari segala permasalahan dunia di balik kematian. Namun pertanyaannya, apakah benar setelah kematian lebih baik dari pergumulan hidup di dunia dengan jalan bunuh diri? Bagaimana mungkin orang yang tidak mencintai hidupnya dan tidak menghargainya di dunia ini bisa mendapat hidup yang lebih baik di balik kematian? Hidup di dunia ini saja sudah tidak mampu untuk dihargainya. Bagaimana ia mendapatkan hidup yang lebih baik? Ini tidak mungkin. Sesulit apapun keadaan yang kita alami di dunia ini, kita harus berjuang untuk bertahan sampai kepada batas-batas kemampuan kita. Selanjutnya adalah bagian Tuhan.
Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, di balik peliknya kehidupan dan dengan segala upaya yang dilakukan untuk bertahan hidup, ada satu hal yang pasti yang membuat hidup kita lebih berarti daripada hanya sekedar hidup, yaitu kasih dan kesetiaan Tuhan. Kasih dan kesetiaan Tuhan adalah sifat ilahi yang tidak pernah berubah dari dahulu sampai selama-lamanya. Orang yang mencintai hidup pasti berharap kepada kasih dan kesetiaan Tuhan, karena kasih dan kesetiaan Tuhan lebih baik daripada hidup. Maka dalam kehidupan di dunia ini, selain mengejar apa yang perlu untuk kehidupan kita dengan berbagai upaya dan perjuangan, kita juga harus berharap kepada kasih dan kesetiaan Tuhan. Tanpa kasih dan kesetiaan Tuhan, apakah gunanya mengejar apa yang perlu untuk hidup kita? Apakah gunanya kita berjuang dengan sekuat tenaga untuk bertahan hidup? Semuanya akan berakhir dengan kehampaan, seperti hembusan angin yang tidak tahu dari mana ia datang dan kemana ia pergi. Kita hanya bisa mendengar suaranya saja bahwa ia ada. Sekali lagi, kita tidak tahu dari mana angin itu datang dan kemana arah perginya. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, selama kita diberikan kesempatan untuk hidup, terlepas bagaimanapun keadaan kita saat ini, sekarang ini, pada saat-saat kita mengalami masa-masa sulit, ataupun kita sedang berada dalam situasi nyaman, yang paling utama adalah bagaimana kita berharap kepada kasih dan kesetiaan Tuhan yang akan membuat hidup kita lebih berarti. Hidup yang bukan hanya sekedar hidup. Maka kita harus memuliakan Tuhan dengan bibir dan mulut kita dengan puji-pujian dan syukur. Firman Tuhan hari ini mengatakan kepada kita bahwa sebab kasih setiamu lebih daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita terus berharap kepada Tuhan. Cintailah hidup dan berharaplah pada kasih dan kesetiaan Tuhan. Kiranya Tuhan akan memberkati dan menolong kita melalui perenungan kita pada pagi hari ini. Tuhan menguatkan, Tuhan meneguhkan kita. Kiranya Tuhan akan mengajar kita untuk menghargai hidup yang sudah Tuhan berikan kepada kita, dan membawa kita untuk senantiasa bersyukur dan memuliakan Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita tahu bahwa kasih setia Tuhan lebih daripada hidup ini, kita akan diajar untuk tetap berharap kepada kesetiaan Tuhan. Apapun dan bagaimanapun keadaan kita saat ini, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu yang mengajar kami bagaimana kami mencintai hidup, dan bahkan yang lebih daripada itu adalah bagaimana kami berharap kepada kasih dan kesetiaan Tuhan. Hidup kami akan sia-sia dan hampa seperti angin yang tidak tahu dari mana ia datang dan kemana ia pergi, kalau kami hidup tanpa kasih dan kesetiaan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, pada pagi hari ini firman-Mu mengajar kami supaya kami berharap kepada kasih dan kesetiaan Tuhan, terlepas apapun yang menjadi keberadaan kami pada saat ini.
Tuhan kiranya akan memberkati dan menolong kami di dalam menjalani hari-hari yang ada di depan kami yang penuh dengan misteri. Tuhan kiranya akan berjalan di depan kami dan memegang tangan kami supaya kami tetap berada dalam rencana-Mu. Berkati keluarga kami Tuhan dan seisi rumah kami, keluarga besar kami, dan bahkan komunitas di mana kami berada. Tuhan kiranya akan memberkati sehingga keberadaan kami sungguh-sungguh ya Tuhan berada dalam rencana Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk situasi yang sedang kami hadapi saat ini Tuhan. Karena pandemi COVID-19, banyak orang kehilangan pekerjaannya, banyak orang yang menutup bisnisnya, dan banyak orang yang berjuang untuk hidup. Tuhan kiranya akan memberkati mereka, ajar mereka selalu berharap dan bergantung kepada Tuhan saja. Yang sakit, mari Tuhan sembuhkan mereka. Yang lemah, Tuhan kuatkan. Yang sedang dalam pergumulan, Engkau kiranya akan memberikan jalan keluar bagi mereka, sehingga mereka tidak kehilangan arah imannya, tetapi tetap percaya kepada kasih dan kesetiaan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk situasi yang terjadi saat ini, efek pandemi COVID-19. Tuhan kayaknya akan memberkati, dan Tuhan memberkati upaya-upaya yang dilakukan baik dari pemerintah maupun dari pihak-pihak swasta, para relawan untuk menanggulangi COVID-19 ini. Tuhan kayaknya akan memberkati, dan upaya-upaya yang sudah dilakukan, yang sedang dilakukan, dan yang akan terus dilakukan, Tuhan kiranya akan memberkati, sehingga melalui upaya-upaya pemerintah di dalam penanganan COVID-19 ini, kami semua boleh segera kembali kepada aktivitas dengan normal. Kami bisa kembali bekerja, kami bisa kembali membangun usaha dan pekerjaan kami bisa kembali menempuh jalur pendidikan pada jalur yang benar, dan kami juga boleh kembali memperbaiki hubungan kami dengan Tuhan melalui ketaatan dan kesetiaan beribadah kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan punya waktu yang terbaik untuk menolong dan memberkati kami, memulihkan kami dari keterpurukan yang sedang terjadi. Kami tetap berharap kepada Tuhan, berharap kepada kasih dan kesetiaan Tuhan saja. Terima kasih Bapa di surga. Pada akhirnya kami mohon berkat Tuhan untuk sepanjang waktu, sepanjang hari yang kami lewati di depan kami. Kiranya Tuhan berkenan menuntun kami, dan Engkau berjalan di depan kami, mengarahkan kami melangkah seturut dengan kehendak-Mu saja. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan, sumber kekuatan, sumber pengharapan, dan sumber berkat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, demikianlah perjumpaan kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan akan menolong kita untuk tetap berharap kepada kasih dan kesetiaan Tuhan selama kita masih diberikan kesempatan untuk hidup di tengah-tengah dunia ini. Mari kita persiapkan segala sesuatu untuk kita kerjakan di depan kita. Percayalah bahwa tangan Tuhan akan menopang kita. Lakukanlah apa yang bisa kita lakukan, kerjakanlah apa yang bisa kita kerjakan. Selebihnya serahkan kepada Tuhan. Tetap semangat dan tetap patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa lagi dalam program suplemen jiwa berikutnya. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Amin.